warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inang Kobis. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia, lingkungan, dan masyarakat. Pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia. Keyakinan tentang manusia itu makhluk yang termulia dari segenap makhluk dan wujud lain yang ada di alam jagat ini. Allah karuniakan keutamaan yang membedakan dari makhluk lain. Dengan karunia itu manusia berhak mendapat penghormatan dari makhluk-makhluk lain. Islam menerangkan dengan terang segala aspek yang berhubungan dengan insan atau manusia di dunia dan akhirat. Perkataan insan telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Alaq. Yang pertama, menerangkan bahwa insan itu dijadikan dari al-alaq, segumpal darah. Yang kedua, menerangkan ciri atau dayanya untuk berilmu. Yang ketiga, mengingatkan bahwa insan itu boleh menjadi diktator apabila ia bersifat congkak dan merasa tidak perlu lagi dengan penciptanya atau menurut penciptanya. Ayat yang menjelaskan tentang kejadian manusia umumnya adalah dalam konteks memberi penghormatan atau diambil iktibar dari kejadian itu. Antaranya, ada yang melukiskan tentang kekuasaan Allah untuk membangkitkan atau menghidupkan kembali insan itu dari kuburnya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Yang kedua, prinsip dan pandangan yang menjadi dasar pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap masyarakat. Sistem hidupnya yang menyeluruh dan sempurna, Islam mempunyai pandangan tersendiri tentang masyarakat dan kehidupan. Adapun beberapa prinsip yang menjadi dasar pandangan Islam terhadap masyarakat. Prinsip pertama, mengakui bahwa masyarakat dalam pengertian yang paling sederhana ialah kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama, termasuk segala jalinan hubungan yang timbal balik, kepentingan bersama, adat kebiasaan, pola-pola, teknik, sistem hidup, undang-undang, institusi, dan segala segi fenomena yang dirangkum oleh masyarakat dalam pengertian luas dan baru. Prinsip kedua yaitu meyakini bahwa masyarakat mempunyai sikap dan cirinya yang tersendiri. Ini menyebabkan masyarakat Islam benar-benar menjadi masyarakat ideal yang menjadi contoh manusia sejagat untuk menikmati kebahagiaan, kemakmuran, dan memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani. Masyarakat yang boleh dianggap masyarakat Islam adalah masyarakat yang menerapkan Islam dalam aspek akidah, ibadah, akhlak, undang-undang, dan sistem lain. Yang ketiga, pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap lingkungan atau alam. Menurut sejarah filsafat, filsafat pertama lahir adalah filsafat alam. Filsafat ini adalah filsafat Yunani yang digarap oleh orang-orang Yunani. Tapi bukan di daerah Yunani sendiri. Filsafat ini dicetuskan sendiri oleh orang-orang Yunani perantau yang mengembara ke negeri lain, terutama Asia Kecil. Mereka terpaksa merantau dari negerinya karena tanah Yunani itu tidak subur yang terdiri dari tanah pegunungan. Mereka meninggalkan Yunani dan merantau ke pulau-pulau sekitar Laut Egea dan daratan Asia Kecil. Yang keempat, adapun prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam tentang alam lingkungan antara lain. Yang pertama, filsafat pendidikan Islam percaya bahwa pendidikan Islam sebagai proses pembentukan pengalaman dan perubahan tingkah laku baik individu maupun masyarakat hanya akan berhasil apabila terjadi interaksi peserta didik dengan benda dan lingkungan alam sekitar mereka hidup. Yang kedua, filsafat pendidikan Islam percaya bahwa alam semesta atau universa baik yang matet maupun bukan memiliki hukumannya sendiri-sendiri.
Yang ketiga, filsafat pendidikan Islam percaya bahwa alam semesta yang terjadi dari dua kategori, alam benda dan alam ruh, harus dipandang oleh satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang keempat, filsafat pendidikan Islam percaya bahwa alam semesta dengan segala macam manifestasi elemen-elemen dan unsur-unsur itu berubah dan segala bergerak sesuai dengan hukum dan tujuan yang telah digariskan penciptanya. Yang kelima, filsafat pendidikan Islam percaya bahwa alam semesta yang berjalan dengan teratur itu harus dipahami sebagai keajaiban dan keagungan Sang Pencipta. Yang keenam, filsafat pendidikan Islam meskipun percaya bahwa alam ini terjadi hubungan kasual atau sebab akibat, akan tetapi terjadi secara mutlak. Yang ketujuh, filsafat pendidikan Islam percaya bahwa alam semesta ini bukan musuh dari manusia dan bukan merupakan penghalang bagi kemajuan manusia. Yang kedelapan, filsafat pendidikan Islam ini percaya bahwa alam semesta dan seluruh isinya itu bersifat baru. Yang kesembilan, filsafat pendidikan Islam percaya bahwa kekekalan dan keabadian Allah sebagai pencipta merupakan hal yang keluar dan bebas dari hukum alam ini. Yang ke-10, filsafat pendidikan Islam ini percaya bahwa Allah adalah sumber alam semesta. Sekian itu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.